Selamat hari Minggu teman-teman pemuda remaja. Senang sekali bisa menyapa kalian pada hari Minggu ini. Bersyukur kita masih bisa melakukan ibadah online ya, meskipun kita belum bisa melakukan ibadah onsite. Bersyukur juga untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar yang tiada habisnya, yang sudah menyertai kita walaupun di tengah kondisi yang kurang baik ini. Oleh karena itu, mari teman-teman kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh memuji dan menyembah namanya. Selamat beribadah. Teman-teman, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan dan kesadaran penuh bahwa ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita berkat dan kasih karunia yang melimpah atas kita. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bertemu kembali dalam ibadah kali ini. Saya percaya Tuhanlah yang mempertemukan kita karena kasih dan karunia Tuhan yang ada pada kita. Mari saat ini saya mengundang teman-teman semua untuk bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan suara kita bagi Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami memuji namamu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati,
kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Setiap jam kami memerlukan Engkau Tuhan. Engkau yang memberi sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu permasalahan dalam kehidupan kami begitu banyak. Badai menerpa begitu deras, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup menolong kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlu.
setiap jam kami memerlukan Engkau Tuhan. Karena kami percaya tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Engkau. Karena sungguh Roh-Mu yang memberikan kami hidup, yang memerdekakan kami. Dan Kristuslah, Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Ini kami Tuhan, sembuhkan dan tahirkan kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Tiap jam ajarkan maksud-Mu, di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu datang juru selamat, berkatilah. Amin. Teman-teman, kami percaya, kita sungguh tahu bahwa hidup kita sekarang adalah seperti kitab yang terbuka. Orang-orang melihat hidup kita, orang-orang mencontoh kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita terus memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sukacita. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Dan biarlah hati kita terus setia kepada Tuhan. Apapun godaan dunia dalam hidup kita ini, apapun masalah yang menghimpit kita, biarlah kita tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau setia di dalam Kau, karena Engkau sumber kehidupan kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Kak Joy berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan ini boleh berbicara atas kami. Dan Tuhan tolong dimanapun kami berada, firman Tuhan ini menolong kami untuk tetap bertumbuh di dalam Engkau di tengah situasi yang sulit saat ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan tolong supaya hamba-Mu dipakai dan diperkenan Tuhan untuk menyampaikan firman yang sudah Engkau sampaikan lebih dahulu kepada hamba-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang hadir dimanapun kami berada, juga Tuhan yang akan menerjemahkan firman di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saya akan tambahkan ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang tidak hanya membaca mendengar, tetapi yang melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Tema hari ini teman-teman sekalian adalah digital undercover. Nah, ini bukan Jakarta undercover ya. Tapi kalau kita bicara tentang undercover, berarti kita bicara tentang sesuatu hal yang mungkin menjadi rahasia umum, tapi menjadi tabu untuk dibicarakan. Atau kalau kita bicara undercover, juga kita bicara tentang hal-hal yang terselubung, yang sebenarnya kita tidak pernah tahu, tetapi kita melakukan aktivitas itu. Atau mungkin kita juga pernah mendengar dari orang lain. Nah kalau kita bicara tentang digital undercover teman-teman sekalian, kata digital sendiri itu diambil dari kata digitus yang artinya jari jemari. Dengan jari jemari 10 maka diambillah biner 1 dan 0. Itu dikatakan jadi on dan off. Kita tidak akan membahas itu tentu saja, tetapi paling tidak kalau kita ngomong tentang dunia digital, ini tidak hanya tentang kaitannya media sosial, Instagram, Facebook, atau mungkin games dan lainnya. Tapi kita bicara tentang banyak hal di dalam dunia ini yang sudah terintegrasi dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalau dahulu kita tahu ya, ada hal yang sifatnya itu analog. Analog berasal dari frekuensi-frekuensi yang ada. Sehingga sangat terbatas sekali untuk dapat di-broadcast sedemikian rupa. Tapi waktu kita masuk dalam dunia digital, segala hal kemudian bisa didigitalisasi. Dibuatkan dengan format tertentu yang mempercepat akses dan membuat sebuah informasi ataupun data itu bisa tersebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, hari ini kita akan bicara tentang digital undercover dalam kaitannya dengan media sosial yang sangat dekat dengan kita. Khususnya pada waktu pandemi seperti ini. Teman-teman sadar atau tidak, kita sangat banyak sekali melakukan akses-akses yang berkaitan dengan dunia internet, dunia media sosial. Nah, di dalam kasus pandemi seperti ini tentu saja kita perlu untuk membuat sebuah penyelidikan lebih dalam. Dan di dalamnya kita juga belajar untuk melihat apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tengah situasi yang seperti ini. Nah teman-teman, beberapa hal di awal saya akan buatkan beberapa data. Ya harapannya adalah walaupun kita mungkin sudah pernah tahu dan kita bisa mendapatkan ini dengan mudah, tapi ini membuat sebuah refleksi awal untuk kita melihat situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama adalah 6 hal yang umum terjadi pada waktu kita bicara tentang media sosial.
kita bicara tentang akses koneksi satu dengan yang lain di dalam dunia maya dan virtual. Yang pertama adalah, hal yang umum terjadi adalah ketika kita melakukan akses media sosial, kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Sadar atau tidak, kita ungkapkan atau kita tidak ungkapkan, kita ekspresikan atau tidak. Manakala kita melihat seseorang mengupload sesuatu, entah kenapa, hati dan pikiran kita bisa bertanya-tanya, ngapain sih dia itu kok upload yang seperti ini? Ngapain melakukan hal seperti ini? Sadar atau tidak, ada sebuah komparasi, membandingkan diri kita dengan orang lain. Hal umum yang kedua adalah kita selalu mencari pengakuan dari orang lain. Ya ini sekali lagi, bukan hal yang aneh buat kita. Karena ada banyak orang mencari follower, mencari likes, mencari subscriber, dan lainnya. Tentu saja di dalam aspek tertentu ada hal yang positif. Tapi kalau kita melihat tentang pandangan umum ini, banyak orang mencari pengakuan, mencari sebuah validasi. Kita berharap diri kita, eksistensi diri kita, itu menjadi ada ketika ada orang yang memberikan respon terhadap apapun yang kita upload di media sosial. Dan tidak jarang juga kita melakukan upload-upload yang sifatnya rohani. Tentu saja itu hal yang baik. Tetapi kalau kita hanya berharap supaya semua orang bisa melike atau men-share, itu tentu menjadi sebuah ujian di dalam motivasi kita. Yang ketiga adalah kita suka peduli tentang sesuatu yang sebenarnya tidak relate dengan kita. Sadar atau tidak, kita ini bisa ngamuk kepada orang yang padahal nggak ada relasi apapun. Ketika ada figur, public figure yang melakukan sesuatu, kita bisa melakukan sebuah aksi gitu loh. Entah itu men-share, entah itu memberikan respon. Padahal kalau kita mau jujur, kita kenal aja kagak sama orang ini gitu loh. Tapi kita tetap melakukan sebuah respon tertentu. Yang berikutnya adalah kita mudah ikut tren. Apapun itu bentuknya, entah itu makanan, ya, yang baru buka, minuman yang baru lagi hype mungkin, semua orang merasa harus punya, harus mengupload itu. Anda tahu kan beberapa waktu yang lalu ketika BTS melakukan sebuah aksi melalui McDonald's. Kita tahu sekali ada banyak orang kemudian mengupload dan membuat meme-meme tertentu tentang hal tersebut. Sebuah tren yang pada saat itu terjadi. Kita lalu juga menganggap relasi menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Kedalaman relasi tidak terlalu jelas lagi. Yang penting you follow gua follow you. Yang penting kita lakukan sebuah percakapan lewat WA. Yang penting saya say hello, tanpa memperdulikan kedalaman relasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kita justru mudah merasa sepi ketika justru kita mempunyai banyak teman di dalam dunia virtual. Lucu sekali, kita merasa kesepian justru saat akun Instagram kita, akun Facebook kita banyak melakukan aktivitas dan respon-respon terhadap apa yang kita lakukan di dalam media sosial. Justru pada saat yang pertama kita merasa kesepian. Bagi beberapa orang yang masih belum punya pasangan, justru ada banyak orang bergumul. Ketika dia masuk ke dalam dunia media sosial, bukan memberikan sebuah solusi, tapi justru menambah beban buat dia. Sehingga dia tidak lagi bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Karena sadar atau tidak, kita terjebak di dalam sebuah dunia digital yang sifatnya toksik, guys. Kita masuk ke dalam sebuah perputaran yang tanpa sadar kita masuk di dalamnya, dan kita tidak lagi menemukan siapa diri kita. Kita menjadi orang yang hidup di dalam sebuah ilusi di dalam dunia digital. Bayangkan, gak ada orang yang mau terlihat jelek lah di media sosial. Kita selalu ingin nampak baik. Jangankan di media sosial, di media yang biasa saja kita ingin selalu nampak baik. Apalagi pada saat yang sama, media sosial tidak bisa mengakses segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melakukan banyak hal semata-mata supaya bisa mendapatkan validasi dari orang lain. Dalam sejarahnya, teknologi digital paling nggak ada 3 hal. Yang pertama adalah penemuan komputer tahun 1940-an. Lalu kemudian diikuti dengan internet, World Wide Web, WWW, yang membuat semuanya itu menjadi terkoneksi, komputer dan dunia internet, ditambah lagi platform media sosial, yang di tahun 90-an menjadi sangat luar biasa. Diawali dari Friendster, kemudian Facebook, kemudian masuk ke dalam Instagram, dan TikTok, dan seterusnya. Kita tidak tahu akan kemana, tetapi yang pasti adalah ini tidak akan pernah berhenti. Manusia selalu akan mengejar segala hal yang bisa mengisi ruang kebutuhan, khususnya di tengah pandemi ini, di mana orang mulai merasa bosan di dalam rumah, di mana orang mulai merasa jenuh, mereka mencari hiburan.
Dan akses internet memberikan jawaban terhadap kebutuhan tersebut, saudara-saudara. Sekali lagi, saya bukan ngomong ini lalu saya ngomong anti terhadap internet. Bukan. Saya sendiri juga termasuk aktif dalam media sosial. Tapi mari hari ini kita melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Paling nggak ada 3 hal yang menjadi problem saat ini. Yang pertama adalah social syndrome. Perubahan generasi, kelahiran orang-orang tertentu, yang kita kemudian bagi dengan Gen Z, Gen X, Gen Y, Baby Boomer, dan seterusnya. Memberikan sebuah social syndrome. Beberapa orang tertentu merasa cemas, khawatir, takut dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan suka atau tidak, waktu kita melakukan digital undercover, ada banyak konflik, ada banyak masalah yang terjadi dipicu dengan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak memberikan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, guys. Berapa banyak hari ini anak pemuda, anak remaja, yang terus hari lepas hari, berantem terus dengan papa mamanya. Bahkan ada berapa banyak orang tua yang hari ini tidak bisa lagi melihat aktivitas anaknya dengan internet, dengan hal-hal yang sifatnya itu virtual, digital, itu menjadi hal yang positif. Sekali lagi, ada ketakutan, ada kecemasan. Bukan hanya itu, saudara sekalian. Teman-teman, kalau kita mau jujur, di dalam bentuk sosial sindrom ini, berapa banyak orang itu kehilangan jati dirinya. Dia merasa dirinya itu hidup dalam dunia virtual, hidup dalam dunia ilusi. Mereka tidak sadar lagi bahwa kita ini masih nginjak tanah, guys. Kita ini masih ketemu orang. Kita ini masih hidup dalam dunia yang memang Tuhan ciptakan sedemikian. Tetapi sadar atau tidak kita masuk terjebak di dalamnya. Sehingga kita sulit untuk tidur, memikirkan konten-konten, memikirkan komentar orang lain, dan kita kehilangan arah kehidupan kita. Kita hidup terbelenggu di dalam dunia aktivitas tersebut. Social syndrome, kecemasan, ketakutan yang tidak mempunyai sebuah sebab yang jelas, berakibat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Poin yang kedua masalahnya adalah communication distortion. Komunikasi kita menjadi tidak jelas hari-hari ini. Kita bicara tentang hal yang gak nyambung. Teman-teman sadar atau tidak ya, banyak hal yang kita lakukan dalam pola komunikasi. Itu diserap dari apa yang kita lakukan di dalam aktivitas virtual. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita ingat pada waktu kasus Anjay, ANJAH. Kita nggak tahu berapa banyak orang yang hari ini juga berdiskusi tentang pola-pola komunikasi yang sudah nggak lagi nyambung. Bahkan kita menggunakan kata-kata yang sadar atau tidak bukan hanya mentransfer data, mentransfer sebuah informasi, tapi sebuah bentuk identitas. Dan kalau sudah masuk bagian ini, nggak banyak orang bisa terima, bener nggak? Setiap orang kalau buka sesuatu jawabannya gini, "Hai guys, apa kabar? Jangan lupa ya like, share, dan subscribe." Hari ini berapa banyak orang yang sulit untuk memahami bahwa JANCUK itu bukan hanya sekedar meso, tapi ini identitas sebuah kelompok. Saya bukan ngomong ini harus dilakukan ya guys ya, bukan ya. Tapi komunikasi yang terjadi, kemudian kita bawa dalam dunia virtual, masuk dalam dunia nyata. Yang ketiga adalah redefining personal behavior. Nah inilah poinnya. Perilaku-perilaku yang terjadi di dalam dunia kehidupan kita saat ini tidak lagi menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Tidak lagi menunjukkan jati diri kita. Ya, apapun yang kita upload, apapun yang kita komen, apapun kita likes di dalam media sosial, di dalam interaksi WhatsApp sekalipun, menunjukkan bahwa tingkah laku kita itu hanyalah superficial. Saya di permukaan saja gitu loh. Makanya ini tidak aneh kalau kemudian di hari-hari pandemi ini, berapa banyak anak pemuda yang mulai bosen ketemu di CG. Nggak mulai biasa lagi, udah susah gitu loh dikumpulin, bosen. Kenapa bosen? Karena pada awalnya kita harus jujur dan terbuka, bonding kita sebelum pandemi terjadi di dalam dunia yang nyata, itu hanya superficial, hanya di permukaan. Ketika serangan tsunami ini begitu keras menghantam kita, dan kita terpisah-pisah jarak, kita mencoba untuk membuat platform akselerasi yang tetap supaya bisa terkoneksi. Hasilnya apa? Zero. Hasilnya apa? Malas. Kalaupun kita bisa ketemu di dalam virtual,
kita pengennya matiin saja kamera, yang penting gua hadir ada namanya. Begitu ditanya, kita mungkin udah tidur, udah pergi, udah kemana, nggak tahu. Yang penting gua hadir di sana. Guys, come on guys. Hari ini kita coba pikirkan hal ini. Apakah behavior kita ini menjadi semakin baik, semakin mempunyai hati untuk memperhatikan orang lain, meleburkan diri kita di dalam sebuah kelompok CG komunitas, atau justru kita withdrawal, kita menarik diri, dan kita merasa asik dengan kehidupan media sosial kita, pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, saya bukan ngomong itu tidak boleh. Tapi kalau kita cuma asik dengan apa yang kita inginkan, hari-hari ini, dirimu, jasamu, tenagamu, pikiranmu dibutuhkan bagi bangsa ini. Dibutuhkan untuk gereja ini. Berikan kontribusi yang positif. Walaupun kita masuk di dalam dunia digital. Kak, apa sih bagusnya kalau cuma telepon-telepon doang, WA doang, doain lewat telepon. Gak ada efeknya. No, itu ada efeknya. Karena itu menunjukkan isi hati kita. Tahu gak isi hati kita? Daripada tidak ada sama sekali, aku rindu untuk berbagi. Tetapi seringkali kita justru terjebak di dalam pola kehidupan yang sangat private. Kita menutup diri terhadap semua akses kepada teman-teman kita. Karena kita sudah terjebak di dalam dunia digital bagi diri kita sendiri. Nah ini dia. Bilangan research melakukan sebuah research dan mengatakan sedemikian. Hanya sekitar 12% anak muda yang punya sahabat dekat di lingkungan gereja. Bayangkan 12% anak muda yang punya sahabat dekat di lingkungan gereja. Bahkan mengakukan sebuah tesis yang menyimpulkan kalimat begini. Mereka yang sahabat karibnya dari lingkungan gereja 3 kali lebih mungkin punya kedalaman rohani yang tinggi. Sudah bayangin coba. 12%. Sisanya kemana? Ya teman-teman, kita nggak bisa, ini jadi otokritik ya sebenarnya. Digital undercover hari ini, tema hari ini membuat kita tuh menyadari. Bukan hanya sekedar merespon apa yang dalam dunia digital, tapi bagaimana kita menempatkan posisi diri kita ini di tengah terjangan semua informasi, dunia yang begitu cepat mengejar kita dengan informasi. Mungkin nggak banyak orang yang suka upload, entah itu foto di Instagram, entah di media sosial lainnya, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda scrolling aja setiap hari, menghabiskan waktu bisa berjam-jam, hanya untuk stalking aja melihat, Anda pun ada di sana guys. Anda pun terlibat di sana. Ya. Teman-teman tahu nggak sih cara bekerjanya iklan kan begitu ya? Begitu singkat, menarik, tapi tapi terus-terusan diulang. Karena sadar atau tidak apa yang kita lihat terus berulang tersimpan di dalam unconsciousness, di dalam alam bawah sadar kita. Dan sadar atau tidak itu mempengaruhi perilaku kita hari-hari. Kita merasakan kenikmatan yang begitu dalam, sehingga kita terus scroll dan swipe, melihat segala hal di dalam media sosial, tanpa sadar waktu berjalan terus, dan kita tidak pernah berkontribusi apapun. Ini dia. Jadi kalau kita ngomong tentang media sosial, akses paling gampang adalah gadget. Dan teknologi gadget ini berpengaruh kepada 4 hal paling tidak. Yaitu fungsi untuk melakukan transformasi informasi, tapi juga berpengaruh kepada 2 hal, yaitu culture dan lifestyle. Nah, sadar atau tidak kita sedang melakukan hal ini. Gadget tidak pernah merubah perilaku. Gadget hanya mengungkapkan perilaku kita yang sebenarnya. Sama seperti pandemi tidak mengubah iman kita, tapi mengungkapkan iman kita yang sebenarnya. Hari-hari ini berapa banyak yang sedang down. Kesulitan untuk melihat masa depan yang lebih punya pengharapan. Kehidupan yang begitu berat membuat kita kemudian bermain-main dengan kehidupan ini guys. Membuat kita kehilangan lagi sebuah jejak-jejak Tuhan yang harusnya kita kerjakan dan lakukan. Teknologi yang ada di sekitar kita mempengaruhi kebiasaan kita setiap hari. Pola tidur kita menjadi nggak jelas, bukan? Kita bisa bangun siang, tidur sampai subuh. Karena kita tidak bisa berhenti mengakses banyak hal, Netflix. Kita nonton berapa banyak serial Korea tanpa bisa berhenti guys. Nggak bisa berhenti karena kita terus penasaran. Kita tidak lagi punya satu pola kehidupan yang sehat.
Di tengah-tengah pandemi ini kita tidak lagi berproduksi dengan baik. Saya mengusulkan kalau kita juga bisa melakukan banyak hal melalui akses internet dengan cara apa? Upload konten yang baik misalnya, men-sharekan sesuatu yang positif buat banyak orang. Yes, itu hal yang baik. Tapi pada saat yang sama kita juga harus refleksi hidup kita hari ini. Jangan sampai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita kemudian habis untuk hanya melihat dunia digital. Ini dia. Masa pandemi corona, Kominfo temukan 474 isu hoax dan seterusnya. Kita mudah sekali men-share sesuatu yang gak penting. Karena kita punya tagline, yang penting share. No, sharing yang penting, bukan yang penting sharing. Sharing hal yang penting. Hari ini ada banyak orang yang membutuhkan plasma konvalesen misalnya. Anda punya akun Instagram, Anda punya akun Facebook, pakai itu untuk menjadi sumber informasi buat banyak orang yang hari ini membutuhkan, betul? Ada orang yang melakukan akses membutuhkan plasma konvalesen, DM dong, tanya apa bisa ada sesuatu nggak yang bisa kita doain. Beberapa waktu yang lalu juga ada yang tanya kepada saya dengan sebuah tema gereja di Holy Wings, kenapa tidak? Ini kan menarik ya. Tahu Holy Wings kan ya? Ya mungkin yang teman-teman di sini banyak baca Alkitab dan menyembah Tuhan jadi nggak tahu Holy Wings. Holy Wings sebuah pub yang konon adalah sebuah tempat yang sangat hype buat anak-anak pemuda. Dan suatu kali gereja Holy Wings ini dijadikan gereja pagi harinya. Ada satu anak pemuda tanya, Kak boleh nggak sih pendapatnya gimana nih kalau anak muda kebaktian di sebuah pub? Ya saya kasih sebuah respon saya di YouTube channel saya. Saya berikan sebuah jawaban-jawaban. Tapi yang penting adalah bukan cuma sekedar itu. Tapi ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang menuntut kita untuk berpikir kritis, guys. Berpikir kritis sebagai anak Tuhan yang punya identitas yang jelas. Sekali lagi saya bukan ngomong semua hal di dunia ini kita harus keluar dari dunia. No, kita hadir dalam dunia ini. Tapi cara pandang kita, cara berpikir kita, cara perilaku kita merespon apa yang ada dalam dunia digital seharusnya dimulai dari bagaimana kita memahami relasi kita dengan Tuhan. Selama relasi kita dengan Tuhan gak jelas, kita akan mudah sekali terjerumus di dalam hal-hal moralistik dalam dunia ini yang berhenti di dalam sebuah kebaikan kemanusiaan. Saya bukan ngomong itu tidak penting, tapi Yesus berkata dalam Alkitab, ketika murid-muridnya bertanya, manakala kami melihat engkau lapar Tuhan, kapan kami melihat engkau telanjang? Dan Yesus mengatakan, jika engkau melakukan sesuatu hal buat orang-orang miskin ini, engkau melakukannya buat aku. Yesus membuat sebuah identifikasi yang jelas tentang dirinya. Yesus menjadi the ultimate purpose for our life. Tujuan yang utama, yang terpenting kepada Yesus. Semua aspek kebaikan kita bisa lakukan itu sebagai aspek kebenaran umum. Tapi jangan sampai justru karena kita hanya melihat kepada Yesus, kita mengangkat tangan kita, menutup mata kita, dan tidak pernah melakukan aksi apapun di tengah-tengah dunia ini. YouTuber selingkuh, emang gereja pikirin? Sama seperti bagian ini. Berapa banyak orang hari ini hanya melihat sosok idolanya. So YouTuber sangat terkenal kemudian melakukan perselingkuhan. Dan konon orang ini orang Kristen. Lalu ada banyak anak pemuda DM sama saya, Kak Joy, kok yang gini gak pernah dibahas sih? Come on, hari ini kita harus membahas bagian ini, benar. Kita harus punya sebuah kemampuan kritis untuk melihat dan memahami apa yang terjadi dalam situasi ini. Kita nggak bisa cuma sekedar tidak peduli, guys, nggak bisa. Ada 3 yang penting kan, betul? Awareness yang pertama. Acceptance yang kedua. Adaptation yang ketiga. Kita harus tetap aware terhadap apa yang terjadi dalam dunia ini. Yang kedua adalah kita harus bisa menerima orang lain dan memberikan respon yang positif seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga adalah beradaptasi dengan situasi lingkungan yang ada saat ini. Dengan pemikiran yang benar. Data dari Yulosmi mengatakan gereja membosankan. Pemuda mengatakan 30%, 31% setuju. 16% sangat setuju. Gereja tidak hubungan dengan karir atau hobi saya, setuju 24%, sangat setuju 13%, dan seterusnya dan seterusnya. Ini buku dari Yulosmi tahun berapa ini?
Dan hari ini gereja tetap hadir guys, makanya hari ini kita bahas tema ini. Gereja ini mencoba untuk menghadirkan dirinya sesungguhnya di tengah-tengah semua arus dunia anak muda. Kenapa? Karena Alkitab itu selalu up to date. Alkitab memberikan jawaban terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak pemuda hari ini. Pertanyaan, lu mau nggak datang kepada dia dan mencari jawaban yang Yesus berikan, yang Alkitab nyatakan buat kita. Tapi tanpa sebuah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal itu? 43,5% anak pemuda pernah mengunjungi situs pornografi di internet lebih dari 1 kali. Datanya dia bilang research. Laki-laki 3 dari 5, perempuan 1 dari 4. 43,5%. PR besar dari dahulu. Ini kisah-kisah klasik. Tapi tetap terjadi hari ini. Sekarang berapa banyak anak pemuda yang karena pandemi melakukan banyak akses dengan gadgetnya. Apa yang dibuka? Ya ketemu lagi begini, mulai dari Instagram dengan gambar-gambar yang vulgar lah. Lo masuk ke dalam YouTube lah, mencari akses-akses internet tertentu yang bisa mendapatkan film-film porno yang gratis. Mungkin juga ada yang berbayar, mereka tidak peduli. Hajar bleh. Dan Indonesia 89% menggunakan internet melalui handphone mereka. Jadi ada perubahan besar hari ini. Pertama perilaku, relasi sosial, dan pendidikan kepribadian. Karena akses digital yang begitu kuat. Nah kita kembali kepada Kejadian pasal 3 tadi. Highlight utamanya adalah kalimat yang kita baca mengatakan, ketika ular menggoda perempuan itu, kalimat yang muncul adalah, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, sekali lagi, Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 3, Musa menggunakan bagian ini. Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu. Mengetahui, tahu, kata yang sama dipakai lagi ayat yang ke-6, perempuan itu melihat pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, pengetahuan, tahu, pengertian. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, terbukalah mata mereka dan mereka tahu. Baik, ada serangkaian ayat ini saudara sekalian. Betapa sangat kuatnya dari sejak awal. Firman Tuhan mengatakan pengertian, pengetahuan, itu mendominasi pola kehidupan manusia. Ini bukan cuma sekedar pendidikan tentang aspek-aspek yang moral, tapi bagian ini menunjukkan bahwa pengetahuan kita berkaitan erat dengan relasi kita dengan Tuhan. Amsal 19 ayat 2-3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, kebodohan menyesatkan jalan orang. Apa kemudian? Gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ini firman Tuhan, tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Kebodohan menyesatkan jalan orang, hatinya gusar. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada tetangga, kepada orang tua, bukan. Jadi bagaimana kita memahami dan mengetahui segala hal tentang Tuhan yang relevan terhadap kehidupan kita hari-hari ini, itu menjadi dasar bagaimana kita hidup sebagai anak muda, guys. Ayo dong, sekarang berapa banyak sih pengetahuan kita tentang firman Tuhan? Saya bukan ngomong hanya sekedar pengetahuan, tapi butuh pengalaman. Tapi selalu dimulai di pengetahuan. Tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, gak mungkin bisa percaya. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus kenal dulu siapa yang kita percaya. Maka waktu kita mengenal yang kita percaya, walaupun kehendaknya gak cocok dengan kita, kita tetap yakin bahwa Tuhan sayang sama kita. Benar gak? Sebagai orang tua dan anak kan gitu. Kadang kan gak banyak hal anak-anak tahu kan. Orang tua gak selalu ngomong sama anak-anaknya harus gini kan gak semua diomongin. Kalau anak-anaknya masih kecil kan ada banyak hal yang gak diketahui. Dan anak menerima saja kan. Dan anak waktu menerima dari orang tua, walaupun itu tidak menyenangkan hatinya, selama anaknya tahu papa mamanya sayang sama dia bakal nurut kok. Kan problemnya adalah banyak anak-anak pemuda, anak-anak remaja
yang kehilangan keyakinan bahwa papa mamanya sayang, kan gitu. Kalau memang sudah sayang, ya walaupun itu tidak menyenangkan dirinya, dia pasti akan menerima. Kenapa? Karena papa mamanya sayang. Dan sayang itu muncul dari mana? Saling ada kenal, relasi. Makanya hari ini kita belajar apa sih teman-teman? Ini Roma 1 ayat 21, sekali lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Roma 1 ayat 21, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Konteks Rasul Paulus menekankan tentang orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan mereka tidak tahu kebenaran, tapi tidak mau tahu kebenaran. Alkitab mengatakan mereka menindas kebenaran, tidak mau tahu. Ini aspek kehidupan kita kan hari ini. Ayo dong. Masa kita mau sama seperti orang bebal yang dikisahkan dalam kitab kitab Roma ini? Kita hari ini sudah tahu kebenaran. Dan teruslah mengejar kebenaran itu. The true faith always seeking understanding. Iman yang sejati selalu akan mencari pengertian. Ketika engkau sudah di dalam Kristus, ditebus oleh darahnya yang mahal, kebangkitan yang memberikan pengharapan dan kepastian akan masa depan, dalam perjalanan sampai kepada destinasi akhir ini, adakah kerinduan kita untuk mengenal Tuhan, bertanya kepada Tuhan, sehingga pengenalan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya membuat kita semakin bisa kritis melihat situasi ini, guys. Makanya saya tetap dalam posisi, kita nggak bisa membendung semua film-film yang negatif. Beberapa waktu yang lalu KPAI kalau nggak salah, yang nge-ban beberapa lagu-lagu tertentu yang harus disiarkan jam 10 malam. Buat gue sih ya bukan masalah di sana ya, masalahnya kalau iman anak-anaknya jelas, lagu yang tidak baik pun dia bisa punya pemahaman dengan cara berpikirnya kritis gitu loh. Oh ini nggak benar nih, harusnya begini. Bukan berarti terus ditolak dan kita berharap kita masuk dalam dunia utopia yang semuanya itu baik-baik saja, nggak mungkin. Yang kita bisa pastikan hari ini adalah bagaimana kita punya cara berpikir yang baik. Roma 6 ayat 11, demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah kata memandang di sana bentuknya apa? Terus menerus. Nah ini tadi poinnya. Artinya pengenalan kita akan Tuhan membawa kita dalam sebuah identitas yang benar di dalam Kristus kan. Tapi tidak sedemikian instan, lalu tiba-tiba kita jadi malaikat, jadi orang suci. Kagak gitu, kita tetap ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia digital yang terus akan masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, atau memberikan banyak hal yang meracuni pikiran kita hari ini. Dan kalau kita nggak punya filter guys, nah Roma 6 ini mengatakan, demikianlah kamu hendak memandangnya, pandanglah kepada Kristus, kan gitu. Memandang itu bukan berarti satu kali selesai, kagak. Terus menerus jalan, pandang terus, terus menerus memandang. Jadi kalau kita terus menerus memandang, kita punya sebuah kemampuan untuk memfilter mana yang enggak, mana yang boleh, di mana bahkan bukan cuma boleh dan enggak boleh, tapi mana yang layak atau tidak dipersembahkan buat Tuhan. Jadi kan enggak fair ya? Enggak fair loh. Kalau kebaktian online kita nggak ada apa ya, nggak ada semangatnya gitu loh. Padahal sama-sama di dalam dunia yang digital. Ya nggak bisa apple to apple kita membandingkan sih. Ya waktu lu nonton Vincenzo sampai habis gitu kan. Apalagi nonton yang ya Money Heist yang lainnya lah. Ya semangat kan, emang nggak bisa dibandingkan gitu loh. Tapi kan paling tidak kita harus membalance kehidupan kita kan. Mengkalibrasi hati kita kan. Waktu kita nonton hal-hal yang lainnya, Vincenzo, Money Heist, semua drama-drama Korea dan film-film lainnya, kita masih punya sebuah kemampuan untuk memfilter, melihat ada kebenaran umum di dalam film-film tersebut kan. Makanya dulu sebelum pandemi kalau kita nonton bioskop kan kita pulang, kita bedah film kan. Ada yang salah? Yes, ada yang salah. Ada yang benar ya, kita bisa belajar di sana. Nggak bisa dibendung, tapi kita punya kemampuan untuk melihat, untuk mengkritisi. Paling tidak hasil dari apa yang kita kritisi tersebut
memberikan manfaat di dalam pertumbuhan iman kita. Semakin kita bisa melihat kebenaran firman itu lebih jelas, teman-teman. Ini harusnya seminar ya. Tapi karena ini firman Tuhan, khotbah ya, kita percepat saja. Jadi saya akan tawarkan 3C di dalam digital undercover pada hari ini. Yang pertama adalah, ayo kita kembali kepada Kristus. Pengetahuan pemikiran kita dengan relasi kita dengan Tuhan memampukan kita untuk bisa melihat sekeliling kita. Ketika kita melihat sekeliling kita dengan dunia virtual yang ada, teman-teman tahu nggak sih? Gagasan yang muncul adalah kita bisa berani memanage waktu kita, guys. Nggak menghabiskan waktu di tempat yang sama terus-menerus di dalam sosial media, stalking terus nggak jelas, enggak. Tapi kita tahu kapan kita harus berhenti. Bukan hanya itu, Allah Roh Kudus memampukan kita. Itu kita bisa memanage waktu. Tidak hanya sekedar konsumtif, tapi juga produktif. Menghasilkan sesuatu. Apa itu bentuknya? Ya apa kek, cerpen kek, artikel-artikel kek, membahas tentang sesuatu kek, atau paling tidak nggak usah dibahas deh. Tapi jangan sampai lupakan kewajibanmu, guys. Kuliahmu, sekolahmu, pekerjaanmu. Gara-gara main game, gara-gara nonton sampai subuh. Besoknya kuliah, besoknya sekolah, nggak ada semangat, ngantuk. Di dalam Kristus kita tidak lagi bertanya apa yang boleh dan tidak boleh harusnya. Tapi harus bertanya apa yang layak dan tidak layak kita persembahkan buat Kristus. Ini poin yang penting. Waktu buka akses internet tertentu, media sosial tertentu, waktu-waktu yang harus kita persembahkan buat Tuhan. Kita bukan ngomong tentang ini boleh nggak sih, ini nggak boleh nggak sih. Kita tuh kadang terjebaknya di sana sih. Terlalu legalitas, tau nggak sih? Kalau Anda berpikir boleh dan tidak boleh, mana yang boleh dibuka, akun mana yang nggak boleh, nonton porno boleh atau enggak, cuma sekedar gitu, ditato boleh atau enggak, dianting boleh atau enggak, cuma boleh atau enggak. Tahu nggak sih? Itu orientasi pada diri kita. Karena kita berpikir kalau kita itu nggak boleh, kita langgar, kita masuk neraka. Nggak gitu, guys. Iman Kristus itu mengajarkan kita ini worthy or unworthy. Layak atau tidak layak. Kalau layak atau tidak layak, sudut pandang orientasinya kepada dia, bukan kepada saya. Apakah saya mempermalukan Yesus waktu saya melakukan akses ini? Apakah saya menyenangkan Yesus waktu saya melakukan akses ini? That's the point, itu pentingnya. Bukan masalah boleh atau nggak boleh lagi, kita udah clear. Yesus sudah mati buat kita satu kali. Dia sudah bangkit mengalahkan kuasa maut dan dosa. Dan hari ini hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku, kan begitu? Ini dia Galatia 2:20. Maka hidup yang kujalani dalam daging, aku jalani dengan iman. Oleh karena anak Allah yang mengasihi aku, yaitu Yesus. Jadi kalau kita punya sentral kehidupan oleh Yesus, kita nggak usah takut kok. Seberapa kuat akses digital akan masuk, media sosial akan merangsek. Kita nggak takut. Karena kita udah stand firm, udah jelas nih posisinya. Kita nggak abu-abu lagi nih. Sehingga apapun yang terjadi ke depan, ada hoax, ada ajaran-ajaran sesat dan seterusnya, kita stand firm. Karena bagi kita Yesus yang diberitakan dalam firman Tuhan adalah standar utama dan fokus utama dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia, termasuk di dalam dunia digital. Ayo dong, saya tahu lah ada beberapa banyak anak pemuda hari ini yang punya potensi. Dan Tuhan kasih potensi itu. Bikin video, bikin artikel, bikin tulisan. Dan saya angkat topi buat teman-teman pemuda yang hari ini mewarnai kehidupan di Instagram. Nggak harus masukin ayat firman Tuhan ya guys ya. Wah renungan masuk, nggak harus begitu. Tapi coba kalau Anda punya coret-coret, saya lihat ada Kayla kalau nggak salah. Kayla ya. Saya gambar-gambar coretannya sangat baik. Masih di Instagram. Ada lagi akun Patah Pulih. Hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan anak remaja hari ini. Di-sharekan di sana. Teman-teman, ini sangat baik sekali untuk mewartakan Kristus. Tidak harus selalu bicara tentang hal Alkitab, guys. Tapi ada nilai-nilai Kristen yang kemudian kita bisa follow up. Instagram, Facebook, dan lainnya itu etalase. Tahu gak sih kalau ada orang mau datang, etalase, lihat dulu. Kalau sudah kenalan dalam etalase, baru diajak masuk ke dalam rumah, kalau udah dekat, kan gitu guys. Diajak masuknya di mana? Lewat DM, halo kak,
Saya menerima banyak DM dari teman-teman yang saya nggak pernah kenal. Halo Kak, kenalkan nama saya ini. Saya mau sharing, saya punya masalah begini. Dia udah masuk dalam bagian tertentu. Dan sadar atau tidak, saya pernah ketemu dengan satu orang yang kemudian kita Zoom bersama dengan pacarnya. Dan hari ini kita punya hubungan yang sangat baik. Dimulai dari mana? Dunia digital. Dan di sanalah kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia ini, termasuk dunia digital. Yang kedua, calling, panggilan. Tanpa memahami siapa yang memanggil dan mengapa yang memanggil, kita akan selalu mengikuti panggilan dunia. Kalau kita sadar bahwa yang memanggil kita adalah Tuhan, dan Dia layak mendapatkan yang terbaik, ayo pakailah dunia digital ini. Media sosial ini kita gunakan. Untuk apa? Untuk menjadi sarana kebaikan bagi orang lain. Ya, kita kan punya kopi ya sekarang ya, komunitas peduli isoman. Saya menggagas beberapa teman untuk buka room di Clubhouse. Buat apa? Kita doa, 30 menit berdoa bersama dengan GKI Pregolan Bundar. Apa yang kita lakukan? Doa buat orang-orang yang sakit. Kak, gue gak kenal. Gak perlu. Yang perlu lu kenal Tuhan yang mengasihi orang itu. Kalau lu kenal Tuhan yang mengasihi orang itu, hari ini lu akan ambil kesempatan untuk ngambil berdoa. Doa buat tim pendampingan. Doa buat tim yang melakukan, tim-tim yang menggagas oksigen, obat-obatan, dokter. Hanya banyak orang membutuhkan. Pilihan ada di padamu. Mau tetap begitu scroll, swipe hanya untuk kenyamanan diri sendiri, atau kita mau move on, ambil kesempatan. Hari ini, jangan nunggu nanti, hari ini ambil kesempatan, kontak. Siapa kek? Kontak saya kek, kontak Kak Himawan, Pak Sandi, kontak. Ngapain? Kak, aku mau ambil bagian. Apa? Itu tadi WA, telepon orang. Ini kan digital kan? Kalau perlu video call, ngapain telepon, tanya kabarnya. Gimana Su, gimana Om, gimana Tante, gimana Bro, apa yang gue bisa bantu buat kamu? Lu butuh meal train gak? Lu butuh oksigen gak? Do something gitu loh. Kak, aku banyak tugas, semua juga banyak kesibukan guys. Tapi kalau kamu tahu panggilanmu, Tuhan memanggilku. Tuhan yang memanggilku dan memanggilmu, Tuhan akan melengkapi dan mencukupkan. Hari ini dibutuhkan adalah seorang Petrus yang berani melangkah. Kan betul begitu kan? Apakah dia tahu dia akan jalan? Enggak tahu dia. Yang dia tahu adalah itu Tuhan. Dan Tuhan memanggil dia untuk melangkah, dia melangkah. Dia berjalan di atas air. Dan yang terakhir adalah komunitas. C yang pertama Christ, C yang kedua calling, C yang ketiga community. Orang Kristen tidak menemukan kebahagiaan di dalam Yesus. Mustahil bisa membahagiakan orang-orang di dalam komunitasnya. Tahu gak sih? Orang ya, kalau sudah menemukan kebahagiaan di dalam Yesus ya, mustahil hidupnya egois. Gak pernah tuh gue nemuin, gue udah happy sama Yesus. Udah gitu dia tutup semua pintu kamar. Gak mau peduli dengan keluh kesah orang lain. Gak mau. Dalam komunitas ini kita menemukan. Apa itu? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Apa yang terjadi? Kehidupan jemaat mula-mula. Mereka tidak menganggap barang kepunyaannya menjadi miliknya sendiri. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjualnya. Dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang lain, saudara-saudara seiman. Dan saya bilang bukan cuma itu guys. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersekutu, bersahabat untuk membaca firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan menambahkan orang kepada komunitas tersebut. Teman-teman sekalian sadar atau tidak, hari-hari ini adalah hari-hari di mana penuaian terjadi. Penuaian terjadi. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang mencari kasih yang sejati. Kasih yang sungguh-sungguh. Yang tidak terbatas warna kulit, suku, agama. Kasihilah sesama manusia. Tidak ada tuh ada asterisnya. Kalau agamanya sama, gerejanya GKI Pregolan kagak. Yesus mengatakan kasihilah sama manusia. Seperti engkau mengasihi Tuhan alam. Kasihilah Tuhan alam, kasihilah sama manusia. Maka orang yang mengasihi Tuhan, pasti akan mengasihi sesamanya. Dan sadar atau tidak, disitulah sebenarnya discipleship, pemuritan itu terjadi. Apa itu? Dimulai dari penerimaan. Karena penerimaan
akan menjadi awal untuk mengasihi. Makanya Matius pasal 28, pergilah jadikanlah semua bangsa murid, bukan orang Kristen. Jadi murid, bukan anggota jemaat, bukan. Jadi murid Yesus. Dan ketika dia akan masuk menjadi murid Yesus, dimulai dari bagaimana kita seorang murid yang mau melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat mereka. Digital undercover hari ini membuka banyak hal yang harusnya menuntun kita kepada satu kesimpulan. Apa yang kita mau gunakan dan lakukan di dalam akses kehidupan kita di dunia virtual ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat kebaikan-Mu. Untuk firman Tuhan yang menegur dan menguatkan kami. Bahwasanya kami hidup hari ini di dalam dunia digital yang begitu sangat marah. Dan pilihan keputusan ada di tempat kami hari ini untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia digital hari ini. Dan kami percaya dan sadar Tuhan, bahwa dimanapun musim kehidupan, Tuhan tetaplah Tuhan yang berdaulat. Tuhan tetaplah Tuhan yang mengasihi. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kebangkitan-Mu mengalahkan kuasa maut dan dosa berlaku di setiap musim kehidupan apapun, di dunia bentuk apapun, tetap berlaku termasuk dunia digital hari ini. Kami persembahkan hidup kami persembahkan akun Instagram kami persembahkan akun Facebook kami persembahkan WhatsApp kami kepada Kristus. Pakai Tuhan, supaya melalui semua yang Tuhan percayakan ini, melalui semua data kuota yang Tuhan berikan kepada kami, setiap bagiannya, kami boleh gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau kekal selamanya. Demi nama Yesus Tuhan, Gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat bangsa kami Indonesia ini, walaupun di tengah keterpurukan, tapi kami bisa melihat tangan Tuhan yang tetap merangkai kebaikan di tengah-tengah semua kejahatan, penderitaan, masalah yang terjadi dalam bangsa kami. Kami tetap berharap memohon Tuhan, kasihlah hati yang takut akan Tuhan buat Pak Jokowi dan semua menteri, wakil presiden juga. Kami tak lupa berdoa buat tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berjuang di medan peperangan COVID ini. Lindungi, bentengi Tuhan keluarganya. Berikanlah damai. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu untuk saudara-saudara kami yang terpapar hari ini, tergeletak di rumah sakit, tak mampu lagi ditangani Tuhan. Mereka bercari ke sana ke sini untuk mencari oksigen, mencari ke sana ke sini untuk obat. Oh Tuhan, hanya dekat Engkau saja hati kami ya tenang Tuhan. Tolonglah Tuhan, lawatlah mereka, saudara-saudara kami ini Tuhan, sebangsa setanah air yang hari ini bergumul Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua polisi, BLT, bantuan langsung tunai. Kiranya itu juga boleh jatuh di tangan yang tepat. Dan orang-orang yang saat ini terdampak karena pekerjaan harus berhenti, dipecat dari pekerjaan mereka, di PHK Tuhan. Mereka hari ini harus bergumul, mendapatkan uang untuk beli susu anaknya, beli makanan buat istri dan anaknya, membayar hutang, membayar cicilan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami Tuhan, kasihani kami. Tolonglah Tuhan saudara-saudara kami ini. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya bangsa ini boleh melalui badai yang begitu berat ini. Tak lupa berdoa buat gerejamu Tuhan, di tengah kota Surabaya ini. Sekali lagi gerejamu diuji panggilannya. Dan kami semua jemaat diuji iman kami. Apakah selama kami mengikut Tuhan yang kami cari hanyalah untuk kami, untuk saya. Hari ini di tengah kesulitan yang kami hadapi, adakah kami dipanggil oleh-Mu Tuhan untuk berkontribusi? Langkah-langkah yang kecil untuk teman-teman, saudara kami, bahkan tetangga kami yang dekat. Menyisihkan uang jajan kami mungkin untuk sesuatu hal yang berguna buat orang lain. Tuhan tolonglah, bicara Tuhan kepada kami. Berdoa buat
kopi, komunitas peduli isoman yang Tuhan sudah gagas melalui para majelis hamba Tuhan dan jemaat. Kami bersyukur ada banyak orang yang hari ini mendapatkan lawatan Tuhan melalui kehadiran kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mau memanggil? Namun kami mau bersyukur, kalau Engkau panggil kami Tuhan tolong, supaya kami semuanya boleh berjejaring bersama, berderap bersama dalam langkah kemuliaan Tuhan, demi langkah kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu juga yang hari ini sedang sakit. Anak-anak pemuda-Mu yang bergumul dengan studi mereka, yang memulai semester baru mungkin, masuk dalam kelas yang baru. Oh Tuhan tolonglah. Juga berdoa butuh komisi semua, komisi sekolah minggu yang membutuhkan guru-guru. Tuhan tolonglah, ini gereja-Mu. Kami tetap percaya Engkau tidak mungkin menutup mata untuk semua kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya dalam situasi yang sulit ini, kami majelis, hamba Tuhan, jemaat, boleh tetap bergandeng tangan, boleh tetap solid di dalam doa-doa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mengawal dan memelihara kehidupan kami. Di akhir doa ini Tuhan, kami tak lupa berdoa buat penginjilan. Para hamba Tuhan, misionaris, pendeta yang melayani di gereja-gereja besar, gereja kecil, pedalaman, kota besar, kota kecil. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan supaya visi yang daripada-Mu tetap berjalan, mengkumandangkan akan kasih kebaikan Kristus di dalam Injilnya. Dan di dalam kami mewartakan Injil Yesus. Kami melakukan tindakan-tindakan yang nyata yang menyatakan akan kebaikan Yesus. Pelihara keluarga mereka Tuhan, jagai, lindungi Tuhan. Tak lupa juga mungkin jemaat Tuhan yang hari ini sakit. Entah itu karena COVID atau tidak Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu, berikanlah kesembuhan. Dan yang lebih daripada itu Tuhan, iman percaya yang semakin tangguh dan kuat menghadapi semua badai gelombang kehidupan ini. Kami berdoa serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakui, memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan.
Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasanya. Oh anugerah ilahi pun, oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, karena amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan persembahan ini begitu kecil, tetapi kami percaya Engkau akan menolong persembahan ini. Boleh dipakai dengan luar biasa untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati para majelis yang mengelolanya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu yang menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke dalam pelayanan kita, dimanapun kita ditempatkan, di keluarga kita, di studi kita, di pekerjaan kita. Biarlah nama Tuhan yang terus dimuliakan, karena nama Tuhan adalah nama yang dahsyat dan hebat. Mari kita nyanyikan sama-sama, dahsyat Engkau hebat. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib-Mu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi-Mu, bagikan generasi ini. Kami berdiri dahsyat Engkau, kini kami kan memuji dengan senang hati. Hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Saksikan pada dunia, saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib-Mu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi
ini kami berdiri, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Diri kami kan memuji dengan segenap hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Bagi generasi ini kami berdiri, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Diri kami kan memuji dengan segenap hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Hebat dahsyat Engkau, hebat dahsyat Engkau, hebat. Oke guys, kita sudah mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepadanya. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan, panggilan yang semakin jelas, yang datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya menyertai perjalanan kita sekalian untuk melangkah di dalam situasi ini, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @PregBunYouth Community. Jadi jangan lupa untuk follow PregBunYouth Community, stay update di sana.
Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Community, happy Sunday.